Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas buku literasi tahniah dan silaturahim Idul Fitri. Bukunya lumayan tebal, ini 108 halaman, jadi tidak akan tamat satu kali pertemuan. Tapi nggak apa-apa, dituntut aja. Tapi kayaknya kalau bukunya dibeginikan agak bagus ya. Dan itu juga tentang yang sedang kita bahaskan tentang ibadah yang meraih nilai haji dan umroh tanpa mendekati Ka'bah. Sudah saya bukukan itu. Jadi kalau bapak-bapak menghendaki ya bisa itu setiap makalah dibukukan untuk dikaji beberapa pertemuan. Walaupun memang biayanya cukup besar itu. Tapi kalau mau ikutan mah dapat pahala ya boleh aja. tidak akan menolak ya. Insyaallah. Ya, tahniah, literasi tahniah dan silaturahim Idul Fitri. Ini juga ada yang sudah dibahas, yaitu tentang tarikh dan perkembangan ucapan tahniah seperti minal aidin wa faizin, kemudian taqabbalallahu minna wa minkum, juga berkaitan dengan mohon maaf lahir batin. Itu di halaman 38 itu tahun yang lalu saya bahas, jadi tidak akan saya bahas hari ini. Jadi sekarang ini kita mulai dari halaman 24, nanti loncat. Kenapa tidak dibahas dari halaman 1? Karena dari halaman 1 sampai 23 itu saya bahas di Muhajirin 2 kali pertemuan. Dan bisa dilihat di YouTube Munkaha MKH, di bawah kanan ada namanya YouTube Munkaha MKH. Jadi supaya di YouTube-nya tidak berulang, makanya ngahanca diteruskan. Jadi sekarang di halaman 24. Kita ketahui di sini abstraksinya, kemudian juga kata kuncinya bisa dilihat. Jadi insya Allah tergambar sepintas dari bahasan tersebut, dan kita lihat dulu tapi dari tausiknya. Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani, jadi bukan termasuk kutubus sitah, bukan pula kutubus tis'ah, bukan. Itu di luar itu atau Baroni ini. Yaitu lahir 260, wafat 360, dalam usia 100 tahun beliau hidup. Dan kitabnya adalah Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, Al-Mu'jam As-Saghir. Apa itu perbedaannya? Mu'jam kabir, mu'jam ausat, dan mu'jam as-saghir ini sudah saya bahas pada sebelumnya. Dalam mu'jam al-kabir juz 15 halaman 430, Abul Qasim Sulaiman At-Tabarani, jadi nama aslinya Sulaiman, diistilahkan Abul Qasim karena punya anak Qasim. Dia menyatakan haddasana Muhammad bin Yazad At-Tauzi, sana Abu Hammam Al-Walid bin Syuja', sana Baqiyatu bil Walid bin Al-Walid,
Haddasani Habib bin Umar al-Ansari akhbaroni abi qala laqaitu Wasilah yauma id faqultu taqabbalallahu minna wa minka faqala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ini tahniah yang perlu kita kaji. Tahniah itu adalah ucapan selamat bagi yang berbahagia. Kalau bagi yang bersedih takjiah. Tapi kan kita mah lamun takjiah teh ngalayad pasti kanu maot. Tapi sebenarnya kalau di dalam syariahnya takjiah bukan hanya kanu maot tapi yang kena musibah. Siapa saja itu namanya takziah. Kepada yang berbahagia itu tahniah. Termasuk juga bagi yang berbahagia nikah itu tahniah. Termasuk juga kepada yang mau pergi haji kan tahniah. Cuman ucapannya beda tahniah. Kalau kepada yang ngelahirkan beda deui takjiah ucapannya. Pada yang mau pergi haji beda lagi ucapannya, yaitu zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbak wa yassara lakal khair haitsu ma kunta, bagi yang mau pergi haji atau pergi umroh. Bagi yang nikah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Nah, bagi yang bergembira di hari Id, di sini dikatakan oleh Habib bin Umar al-Ansari. Jadi Umar al-Ansari ini tabi'innya. Umar bin al-Ansari diberiayatkan oleh anaknya. Dia mengatakan, Habaroni abi, bapakku mengatakan, qala laqaitu Wasilah, aku bertemu Wasilah, yaitu sahabat Nabi, yauma idin. Idnya di sini pakai tanwin. Ini untuk menunjukkan mencakup Id Fitri dan Id Adha. Karena kalau yaumal id pakai alif lam, otomatis kan terjurus kepada salah satu. Tapi kalau yauma idin di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi kalau hari ini belum tamat bisa nyambung ke Idul Adha yauma idin. Kata Umar al-Ansari, fakultu, maka aku berkata atau aku ucapkan kepada Wasilah. Riwayat Wasilahnya ada di sini di dalam buku ini, siapa itu sahabatnya. Taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadahmu. Faqala, maka dia menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Jadi jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minka. Walaupun di kita kan macam-macam jawabannya. Kalau dikatakan taqabbalallahu minna wa minka teh ayanu amin, ayanu taqabbal ya karim, ayanu macam-macam. Tapi kalau berdasar asar sahabat, ini asar sahabat bukan sabda Nabi ya. Di asar sahabat ada juga ya yang marfu, tetapi itu dipersoalkan sanadnya. Yang marfu ditandaskan kepada Rasul. Itu dibantah di dalam syarah Al-Baihaqi. Ya, itu di bab sebelumnya sudah dibahas. Jadi asar sahabat, kebiasaan sahabat, boleh disebut kebiasaan walaupun ini ceritanya Umar al-Ansari. Laqaitu Wasilah yauma id, aku katakan taqabbalallahu minna wa minka. Maka dia menjawab, na'am taqabbalallahu minna wa minka. Kunaon atuh ayat taqabbalallahu minna wa minkum? Ada, itu dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Jami Fatwa Ibnu Taimiyah. Itu dikutip juga dasarnya. Jadi taqabbalallahu minka atau taqabbalallahu minkum. Tapi kan bisa sendiri.
bisa sendiri juga kan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kepada orang yang dihormati, itu antum, assalamualaikum. Seperti assalamualaikum, walaupun sendirian yang kita ketemu, bisa nyebut assalamualaikum, tidak perlu assalamualaikum. Nah, seperti ini juga taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dikutip oleh Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya. Kemudian jawabannya jelas, ya. Na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Maka langsung kepada tanasub. Bagian kelima, tanasub asar sahabat dengan ayat. Kaitan atau korelasi asar sahabat dengan ayat itu apa? Pertama kita lihat surat Al-Baqarah 185. Itu ujung dari surat Al-Baqarah ayat 185, wala'allakum tashkurun, agar mukmin itu bersyukur. Ayat ini berkaitan dengan Ramadan, sudah pasti. Maka saum Ramadan itu ada tindak lanjut. Jadi bukan hanya saum Ramadan selesai, tapi juga ada tindak lanjutnya. Makanya kan ada cerita, katanya para sahabat itu menangis kalau kenapa tidak Ramadan aja selamanya, gitu kan? Laukana Ramadan itu setiap tahun, tapi itu kan hadisnya palsu, hadisnya tidak sahih. Kemudian juga ada berita, ini sudah dibahas tahun yang lalu dan di sini dikutip nanti, itu ada yang berduka cita karena meninggalkan Ramadan. Itu berdasar alasan di dalam Duratun Nasihin, dan itu juga palsu hadisnya. Jadi saya tidak berbicara hukum ya, tidak berbicara fikih. Ai fikih mah mangga berbeda-beda. Cuman menunjukkan saja hadisnya yang sahih, hadisnya yang hasan, hadisnya yang dhaif. Dan di sini menunjukkan ayat itu bahwa hari Id itu hari bersyukur. Karena pengunci ayat ini, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi Id itu hari bersyukur, bukan hari bersedih. Maka agar kamu bersyukur, la'allakum tashkurun, perasa penutup ayat ini menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan saum dan segala ibadah di bulan Ramadan adalah munculnya rasa syukur. Jadi selain la'allakum tattaqun pada seruan ayat 183 dan la'allahum yattaqun pada ayat 187, di tengahnya la'allakum tashkurun, syukur. Jadi apakah takwa itu bagian dari syukur atau syukur bagian dari takwa? Maka itu mah tafsiran masing-masing. Jadi tapi yang jelas mah tengah-tengahnya la'allakum tashkurun. Tetapi kan ayat berikutnya yarsudun malah. Jadi banyak ya, takwa, kemudian taklamun, tashkurun, kemudian rosyid, yarsudun, dan juga la'allahum yattaqun. Jadi memiliki beberapa makna dalam ayat ini. Satu, syukur atas hidayah, karena di situ dikatakan ala mahadakum. Allah menyebutkan sebelumnya bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk. Maka kita bersyukur. Bersyukurnya apa? Karena Allah memilih kita untuk mendapatkan petunjuk. Yang Al-Quran itu hudal linnas,
Wabayyinati minal huda wal furqan, dan hadakumnya ternyata kepada kalian yang bersyukur. Jadi Quran nama hudan teh linnas bagi seluruh manusia. Tapi yang mendapat petunjuk langsung berdasar hidayah Allah orang yang bersyukur. Makanya la yamassuhu illal mutahharun kan. Tidak ada yang bisa menyentuh Quran itu kecuali yang disucikan. Jadi, makanya harus kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan ingin menyentuh, menggapai isi Al-Quran, itu antara lain syukur. Jadi walaupun hudan linnas, dan di dalam ayat pertama jelas surat Al-Baqarah kan hudan lil muttaqin. Jadi ada takwa, ada syukur. Di dalam ayat saum juga ada tattaqun, takwa dan syukur. Jadi la yamassuhu illal mutahharun itu salah satu tafsirannya ada kaitan gitu. Hudan linnas, kemudian hudan lil muttaqin, dan juga alama hadakum itu la'alakum tashkurun, yang bersyukur. Nah, petunjuk itu. Kemudian kita diberi kesempatan meraih kemuliaan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Maka pantas bersyukur karena meraih kemuliaan. Kemudian yang kedua, syukur atas kemudahan. Ini masih kaitan atau korelasi hadis dengan ayat. Allah menegaskan bahwa Dia menghendaki kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maka kita mendapatkan kemudahan, makanya bersyukur selama bulan Ramadan. Kita mudah beribadah, kita mudah bersedekah, kita mudah berbuka, kita mudah sahur. Karena dengan sahur mendapat barokah, banyak kenikmatan yang cukup hebat gitu. Selama bulan Ramadan itu kemudahan-kemudahan dibolehkan. Termasuk juga orang yang tidak bisa saum karena sakit diberi kemudahan untuk qada. Bagi yang tidak bisa qada diberi kemudahan untuk fidyah. Itu kemudahan semua. Geninganan kesulitan, ada yang sulit, ya tamah bikin sulit sendiri manusianya. Kalau syariah nama jelas mudah, cuman itu sulit itu adalah tindakan atau kebiasaan masing-masing. Jadi syariah itu mudah. Ini menunjukkan bahwa syariah Islam itu penuh kasih sayang. Jadi saking karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan peluang untuk berbuat melaksanakan syariah sesuai dengan kemudahan, asal kemudahannya sesuai dengan tuntunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan, bahkan menyediakan rukhsah, keringanan seperti tadi. Boleh berbuka bagi yang sakit, bagi yang bepergian, atau bagi yang tidak mampu bepergian, tuh tidak mampu saum karena bepergian, tuh diperbolehkan. Ya. Kemudian syukur karena telah menyempurnakan ibadah, walitukmilul iddah, karena sudah menyempurnakan ibadah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddah, sempurnakan hitungan, baik hitungan saum, hitungan qiyamul Ramadan, hitungan zakat maupun hitungan yang lain. Dan kita sudah bisa menyelesaikan semua ibadah tersebut. Maka kita bersyukur karena telah melaksanakan kewajiban. Ada juga kan setelah sholat bersyukur, sujud syukur.
Sempat saya tanya, kenapa Pak setelah sholat sujud syukur? Karena saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bisa melaksanakan sholat. Jadi saya bersyukur. Tapi Pak, saya bilang, gening ai Rasul mah minta ampun tas sholat teh. Istighfar. Jadi bukan bersyukur. Oh gitunya. Ya kalau Rasul kan bersyukur. Bukan bersyukur, tapi istighfar, mohon ampun. Nah hanya cenah mohon ampun, boleh jadi ceng tema maknanya sieun kurang. Jadi itu konsep di dalam hadis. Jadi kadang-kadang konsep di dalam hadis teh suka berbeda dengan logika kita gitu ya. Kadang-kadang. Kemarin itu ada beberapa orang jamaah Al-Muhajirin yang berangkat kemarin tanggal 3. Karena gelombang pertama, saya bilang, Pak, ibadahnya ke Masjidil Haram batasi. Gelombang pertama, batasi apa? Sampai tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu tanggal 1 Dzulhijjah, entong ke Masjidil Haram. Sampai selesai haji pulang dari Arafah. Loh, kok gitu? Ya, saya tunjukkan hadisnya riwayat Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah umroh pertama karena masuknya bulan Dzulhijjah, beliau tidak ke Masjidil Haram. Baru ke Masjidil Haram setelah selesai ibadah haji. Saya bilang begitu. Da geuningan cenah teu aya nu ngabahas eta manasik di Departemen Agama, manasik di KBIH. Teu cenah teu ngabahas gitu. Nu penting mah cenah ratusan ribu kan pahala di Masjidil Haram. Nah, ieu cenah Pak Saipudin jadi nyarek di tanggal hiji Dzulhijjah. Saya bilang kan hadis gitu. Jadi kalau sudah kecuali kalau Pak Ustadz Husain itu mah terakhir ya. Terakhir mah ibadah bulang balik ke Ramadannya engke. Tas gelombang kedua mah. Jadi kalau gelombang kedua itu kalau datang ke Masjidil Haram langsung tawaf untuk tawaf sa'i untuk umroh, dan setelah selesai umroh tahalul tong ka Masjidil Haram. Di hotel cari masjid yang dekat. Baru setelah selesai haji baru ke Masjidil Haram. Dan bagi yang gelombang pertama silahkan ke Masjidil Haram. Tapi begitu tanggal 1 Dzulhijjah entong ke Masjidil Haram, baru ke Masjidil Haram lagi setelah wukuf atau setelah haji. Tapi kan 100 pahalanya lebar eta persoalannya logika teh gitu. Jadi beda jeung hadis ini. Jadi logikanya gitu. Jadi kalau Departemen Agama menyerukan supaya gelombang pertama entong diporsir, memang Rasulullah SAW membatasi itu. Jadi kalau sudah bulan Dzulhijjah mah ibadahnya di hotel kumaha pahalana bukan urusan pahala mah eta mah urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasul gitu. Ya, dan kalau itu dipraktekkan moal tumplek teuing Masjidil Haram teh, moal pinuh teuing karena diatur gelombang pertama banyak ke masjid. Itu tanggal 1 selesai kan, baru yang datang gelombang kedua nu tarawaf, nu umroh, utamanya umroh. Nah, tapi gelombang pertama mah ibadahnya sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, kalau gelombang kedua setelah haji. Itu jadi banyak ya kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah, tapi tidak kita laksanakan. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau ada rukhsah kenapa tidak diambil?
kok cari-cari yang berat, Umar bin Khattab. Demikian pula sahabat yang Abdullah bin Amr bin Abi Waqqas gitu kan, Abdullah bin Abi Waqqas. Di lanjut usia saya mencari yang rukhsah. Jadi keringanan. Jadi bersyukur makanya. Kemudian yang keempat, syukur dengan zikir dan takbir, walitukabbirullah ala ma hadakum. Tukabbirullah, takbir, ala ma hadakum dan zikir. Dan ini salah satunya. Taqabbalallahu minna wa minkum tuh zikir. Karena nyebut Allah, semoga Allah menerima. Jadi kita ekspresikan syukur itu di hari raya ini, hari Id ini. Kita takbir karena telah ditunjukkan jalan kebenaran. Nah, takbir menjadi manifestasi syukur yang kolektif karena bareng-bareng. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minka. Ini kan ngajak bareng itu. Bersyukur setelah Ramadan. Jadi berdasar ayat ini, hari Id itu hari bersyukur, hari berbahagia. Makanya tahniah oleh sahabat, bukan hari bersedih, bukan hari menangis. Makanya orang miskin nu pikas sediheun dibantu oleh kita supaya bisa makan. Sebelum pergi sholat Id kan makan dulu Rasul, tanda berbahagia, sehingga tidak boleh saum sampai sholat Id. Syukur pasan Ramadan itu bukan sekedar ucapan, tetapi juga bentuknya. Pertama adalah pengakuan hati atas nikmat iman, hidayah dan kemudahan syariah. Kemudian B, ucapan lisan lewat takbir, doa taqabbalallahu minna wa minkum itu. Kemudian amal nyata dengan menjaga ketakwaan yang telah dibentuk selama Ramadan. Makanya semoga yang dikerahkan ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang benar-benar meraih sukses Ramadan akan melanjutkannya dengan syukur. Dengan jangan kembali kepada kelalaian. Kemudian syukur itu menjadi indikasi bahwa ibadah Ramadan itu diterima. Korelasi perintah syukur pada ayat tahniah, dengan tahniah maksud saya, perintah syukur dalam ayat 185 surat Al-Baqarah ini menyempurnakan bilangan saum, walitukmilul iddah, bertakwir, walitukabirullah, mensyukuri petunjuk Allah, wala'alakum tashkurun. Kemudian la'alakum tashkurun juga kamu bersyukur, menunjukkan bahwa ibadah Ramadan ditutup dengan syukur sebagai pengakuan atas nikmat hidayah, kekuatan untuk berpuasa atau untuk saum, serta segala karunia spiritual selama bulan Ramadan. Maka fungsi tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka, ungkapan ini artinya semoga Allah menerima. Kemudian dua kalimat ini disebutkan secara asar dari sahabat Wasilah Ibnu Asqa, kelingkapnya, ketika beliau diucapi kalimat di hari raya oleh ahli Ma'dan, yaitu tadi Umar Al-Ansari, dia membalas dengan na'am, taqabbalallahu minna minkum. Jadi saling mendoakan. Dan ini dipraktekkan secara luas oleh para salafus soleh. Jadi para ulama terdahulu. Nah ini korelasinya ya. Jadi tashkurun, dalam surat Al-Baqarah 185 di sini dalam tahniah taqabbalallahu minna minkum. Allah memudahkan, maka ucapannya pengakuan keberhasilan. Kemudian syukur bukan hanya personal, maka tahniah sama-sama bersyukurnya taqabbalallahu minna minkum.
Takbir dan syukur itu sebagai tanda diterima. Maka tahniah mengisyaratkan harapan agar ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu sebagai pengejantawahan atau manifestasi dari la'allakum tashkurun. Itu berkaitan dengan surat Al-Baqarah 185. Jadi tahniah pada hari raya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu perwujudan syukur yang diperintahkan Al-Baqarah. Jadi yang dilambangkan pengakuan akan nikmat, doa agar amal ibadah diterima, wujud rasa syukur kolektif karena berbarengan. Jadi doanya kan sama-sama, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu kan doa untuk kamu. Maka yang didoakan menjawab na'am taqabbalallahu minna wa minkum, diulang. Ya. Untuk taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya amin. Eta mah kan teu diulang. Tapi kalau taqabbalallahu minna wa minkum, na'am taqabbalallahu minna wa minkum jadi ulangan gitu. Jadi sama-sama. Jadi sama-sama. Ya seperti kita aja salam ya. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Assalamualaikum kan selamat bagimu. Waalaikumsalam balikan dibalik lagi. Jadi sama-sama berdoa kolektif gitu. Kolektif doanya itu. Jadi wujud rasa syukur itu kolektif umatnya. Kemudian tradisi sahabat yang berakar dari pemahaman makna itu spiritual Ramadan. Dengan demikian tahniah bukan sekedar formalitas. Bukan sekedar formalitas. Tahniah mah ucapannya ada sumbernya. Sumbernya sahabat. Bukan sabda Rasul, tetapi kan sudah kita pahami. Hadis itu ada hadis qudsi, ada hadis nabawi, ada hadis sahabi. Kalau hadis qudsi itu kalimahnya dari Allah, hadis nabawi kalimahnya dari Rasul. Kalau hadis sahabi itu sahabat, praktek sahabat. Dan praktek sahabat itu termasuk sumber syariah. Kenapa? Karena kulluhum as-sahabah itu kulluhum udul. Sahabat itu udul. Diakui kejujurannya, diakui melaksanakan syariahnya. Dan itu saya yakin di dalam segala hal kalau dilakukan sahabat itu jadi dalil. Itu namanya salafus soleh. Jadi para ulama atau para ahli salaf barulah yang pada soleh itu hari itu adalah sahabat. Termasuk juga urusan politik kan, sudah saya bahas pada waktu yang lalu urusan politik. Jadi memilih pemimpin negara dengan 7 cara. Dengan 7 cara kan. Jadi itu ada dasarnya dari sahabat. 7 cara itu apa? Yaitu one man one vote, dipilih setiap orang. Setiap orang memilih itu waktu Abu Bakar. Ditunjuk oleh Abu Bakar yaitu Umar. Kemudian sebelum Umar wafat ngangkat formatur 6 orang, antara lain Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar, kemudian Ubaidillah, 6 orang, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, maka terpilih Utsman. Itu sistem perwakilan. Kemudian menggantikan yang wafat karena suara kedua itu Ali menggantikan Utsman. Kemudian diangkat karena turunan, itu Hasan karena turunan Ali diangkat oleh orang Kufah. Tapi karena kurang ahli di dalam kenegaraan, Hasan mah ahlinya dalam fikih hadis. Jadi orang ahli dalam hadis, dalam fikih mah diganti gitu. Itu diganti oleh Umayyah.
Muawiyah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, Bani Umayyah. Itu kudeta damai. Itu berikutnya. Kemudian ketujuh mengangkat Yazid anaknya. Jadi itu juga 7 macam mengangkat pemimpin negara dengan 7 cara. Syariahnya sahabat. Kenapa sahabat? Karena kan Abu Bakar sahabat, Umar sahabat, Utsman sahabat, Ali sahabat. Kemudian Hasan sahabat, Muawiyah sahabat, Yazid juga putranya kan sahabat. Jadi 7 sahabat. Maka itu jadikan dasar. Jadi bukan hanya di dalam praktek ibadah yang sifatnya muamalah seperti taqabbalallahu minna wa minkum dari sahabat itu. Ini dasar. Makanya termasuk juga kita memahami hadis dari Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu adalah sahabat. Dia lahir 3 sebelum Hijriah, wafat tahun 68 Hijriah, dan didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi kalau membaca Al-Qur'an takwilnya ngikuti Abdullah bin Abbas, itu mengikuti sahabat. Takwil. Jadi makanya bersanadkan kepada Ibnu Abbas, itu adalah sahabat. Dan ternyata Ibnu Abbas temilah-milah takwil ayat teh. Seluruh ayat termasuk alif lam mim ditakwil oleh Ibnu Abbas. Sahabat. Jadi sahabat itu sebagai sumber dasar hukum. Nah, sekarang kita bagian ke-6, tanasub ayat ini, asar ini dengan hadis. Jadi tahniah itu lambang kegembiraan. Idul Fitri merupakan hari kebahagiaan, sehingga Rasul memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Kesenian pun dipersilahkan untuk menyambut Id demi membahagiakan keluarga. Jadi ucapan tahniah dilambangkan kebahagiaan bersama. An Aisyah diriwayatkan dari Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah SAW, Rasul masuk ke rumahku, rumah yang menjadi tanggung jawabku, ya, dakhala alayya. Dan itu juga menunjukkan istri Rasul teh punya rumah masing-masing, ya. Punya rumah masing-masing. Jadi 9 istri, 9-nya punya rumah masing-masing, kan. 9 istri teh ketika tahun ke-7 Hijriah. Sebelum nama akan mungtut. Dari 25 tahun sampai tanggal 10 kenabian itu kan hanya satu istrinya Khadijah. Tapi setelah wafat Khadijah kan ke Saudah, ke Aisyah. Jadi tahun ke-7 itu 9. Dan ternyata 9 istri teh punya rumah masing-masing. Jadi henteu dihijikeun gitu. Rumahna teh punya masing-masing. Walaupun tanahnya mah dipangmeserkeun ku Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngaborong tanah, kemudian diinfakkan pada istri-istri Nabi dan termasuk kepada Ahlus Sufah. Nah, makanya di sini dakhala alayya. Wa indi, dan di rumahku itu jariatan, ada 2 jariyah. Tugonian biginai buas, ya, bernyanyi tugonian atau bermusik. Di dalam hadis lain dikatakan mukul tamur, kitimpling, ya. Kitimpling, kan? Tagoni, nah, benar, tagoni. Makanya di sini kan tugonian jadi tagoni biginain. Dan alal piros,
Wa hawwala wajahu, dan Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah. Wa dakhala Abu Bakar, maka masuklah Abu Bakar, bapaknya Aisyah, mertua Rasul. Maka pantaharoni, dia marah benuh kepada Aisyah. Waqala, dia mengatakan Abu Bakar itu mijmarah asyaiton indan nabi. Ini kok musik setan dibunyikan deket Nabi, teu kira-kira mencet urang mencet bapana teh Aisyah, kenapa itu musik setan? Tah anu ngaharamkeun musik hanya sampai di sini tah. Hadisna teh. Jadi disebutnya teh musik teh mijmaratus syaiton. Sampai di situ aja gitu. Jadi kalau disebut mijmarus syaiton jadi kan teu meunang tah. Musik teh jadi haram. Salah satu dalilnya. Padahal kan hadis itu ya masih ada kelanjutan. Tumu alak bersambung. Masa ada mijmarus sayatin indan Nabi, di sisi Nabi? Tapi Pak Bala alaihi Rasul, maka Rasul menghadap kepada mereka Aisyah dan Abu Bakar itu pakola, dan bersabda, dakhuma, biarkan itu tagoni musik. Palama gopala, tatkala akhirnya ya hari ini teh pakorojata, si tukang musik teh eureun da ditegor ku Abu Bakar, kemudian oleh Rasul dakhuma, tapi itu sudah pergi gitu tukang tagoninya. Pakorojata keluar. Wakana yauma id, itu hari id. Yang yauma sudan wal bidak wal harab. Maka fa imma sa'altun Nabi, maka aku bertanya kepada Nabi, wa imma qala tastahin tandurin, dan dia juga mengatakan, apakah kamu senang wahai Aisyah musik itu? Fakultu, maka kata Aisyah, aku berkata, na'am, ya Rasulullah. Fa aqamani wa ra'a haddi ala haddihi wa huwa yaqul dunakum ya bani arfidah hatta ida maliltu qala hasbuki qalu na'am. Nah, jadi ini kita lihat terjemahnya dari Aisyah. Rasulullah SAW masuk menemuiku saat ketika di sisiku ada dua budak wanita yang sedang bersenandung tagoni dengan lagu-lagu tentang perang Bu'as. Maka beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajah. Kemudian masuklah Abu Bakar. Ketika berpaling wajahnya, Abu Bakar masuk. Ia mengatakan, kok musik setan, suling setan di hadapan Nabi. Lantas memandang kepada Abu Bakar, seraya berkata, Rasulullah SAW, biarkan keduanya. Setelah beliau tidak menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahabat saya tersebut agar lekas pergi. Lalu keduanya pergi. Saat hari raya itu biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka ada kalanya itu aku sendiri yang meminta kepada Nabi, atau beliau yang menawarkan kepadaku, apakah kamu mau melihatnya? Maka aku jawab, iya mau. Maka beliau menempatkannya, aku berdiri di belakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya Nabi, sambil beliau berkata, teruskan, hei Bani Arfadah. Demikianlah seterusnya, sampai aku merasa bosan, lalu beliau berkata pergi. Jadi sampai wareg Aisyah nonton musik tersebut. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Otomatis sudah sahih ya.
Jadi apa makna hadis? Makna hadis riwayat Aisyah ini dalam konteks hari raya. Jadi hadis ini menceritakan bahwa Rasul membiarkan dua budak perempuan bernyanyi di rumah Aisyah pada hari raya dengan lagu perang Buas yang mengandung unsur sejarah. Jadi nu ngadulag teh ngamun kitu mah aya kitunya mun ditelusuri mah. Kan baheula mah di kampung abdi lamun lebaran teh ngadulag. Ayeuna ge masih beureun di kampung mah. Kulan? Kulan? Oh, kumaha mun karaokean dangdutan ya otomatis kan tidak boleh maksiat. Aing ngadulag mah kan takbir kapan sambil takbir Allahu Akbar gitu. Ngadulag tapi hari karaokean mah ya hari karaokean duaan mah di rumah. Ya, keluarga suami istri duaan. Ya, itu masalah. Asalkan yang karaoke-nya juga tidak tidak seksi. Tentu saja itu ada palengerannya, ada aturannya. Jadi jangan sampai ada bolak-bongan kesenian. Jadi segala seni dangdutan otomatis. Dan ini contohnya juga oleh Abu Bakar, Tagoni aja disebut Mijmar Sayatin. Kemudian B, ketika Abu Bakar masuk dan mengecamnya sebagai serulung setan, Rasul menegur Abu Bakar, biarkan mereka, wahai Abu Bakar, karena ini hari raya. Kemudian yang ketiga, Rasul SAW mengizinkan Aisyah menonton pertunjukan para budak Habsyi yang bermain tombak dan perisai di Masjid Nabawi, depan Masjid Nabawi, bahkan menemani Aisyah. Kemudian berikutnya takwil dari hadis ini, hari raya itu sebagai momentum kegembiraan yang saya tunjukkan ini. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengizinkan ekspresi kegembiraan selama tidak melanggar syariah. Jadi karaokeannya hari duaan sama suami istri. Bukan kita pergi ke tempat karaoke ya. Dan yang kedua, hari raya bukan hanya tentang ibadah spiritual, tapi juga penggunaan penguatan emosi dan sosial. Sehingga Aisyah itu kan istri yang paling muda usia ya, paling muda usia. Aisyah itu karena ketika nikah akad 6 tahun, kemudian baru bergabung usia 9 tahun dan baru digauli Rasul usia 11 tahun. Dan ketika Rasul wafat, Aisyah usianya 18 tahun, jadi memang paling muda. Paling muda Aisyah itu. Di samping istri-istri yang lain juga muda-muda semua, kecuali Saudah. Tapi dah Saudah juga tetua amat. Tetua amat Saudah juga. Tapi semua istri Rasul itu muda semua. Jenab kan muda. Terus Hafsah juga masih muda. Begitu pula Hindun. Tuh. Boleh dikatakan istri Rasul tuh nggak ada yang tua sebetulnya mah. Itu muda. Nah, geringanan cenah diisukan istri Rasul mah janda-janda tua. Eta mah isu. Sebenarnya mah teu aya. Teu aya nu tua. Itu mah isu disebutkan janda-janda tua. Ya seperti saya katakan pada waktu yang lalu kan, membantu teh sesuai dengan kebutuhan. Nu butuh dikawin hanya muda tuh nu geus kolot kebutuhan dikawin. Kemudian hari raya bukan hari tentang ibadah spiritual tapi juga emosi, pengendalian emosi dan juga sosial. Kaitan dengan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum, itu bagian dari ekspresi kegembiraan dan solidaritas sosial sebagaimana bernyanyi, bermain dan bersukacita.
Kedua, respon Rasul terhadap Abu Bakar itu toleransi atas tradisi. Ya, ada tradisi yang tidak boleh dilarang sepanjang tidak bertentangan. Kemudian yang ketiga, Rasul tidak sekedar membiarkan, tapi juga mengapresiasi ekspresi budaya yang wajar dan penuh makna historis, karena nyanyiannya urusan perang dan juga tombak Habsyi. Kemudian tahniah adalah bagian dari budaya kaum muslimin yang diakui Nabi secara makna karena dilakukan oleh sahabat walaupun tidak diucapkan oleh Nabi. Praktek mengucapkan doa hari raya, jadi itu telah masyhur di kalangan sahabat. Kemudian peristiwa yang terkabar dalam hadis ini menyuratkan bahwa hari Id itu merupakan hari bahagia. Jangan bersedih, jangan gundah gulana. Nikmatilah dengan kebahagiaan yang disertai dengan syukur. Dalam hadis yang lain itu Rasul menandaskan, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan wahada iduna. Setiap kaum punya id, hari raya, dan ini adalah hari raya bagi kita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kelima, simbol keterlibatan sosial Rasul. Nabi bukan hanya membolehkan tapi juga ikut serta dalam kegembiraan hari raya dengan mendampingi Aisyah, bahkan merangkulnya dengan kasih. Tahniah juga itu partisipasi sosial. Jadi ke istri itu baik sekali ya, sampai bersama-sama membahagiakan. Di takwil dari hadis ini korelasinya cukup banyak. Nabi membiarkan, maka Islam membuka ruang kegembiraan. Hari raya adalah momen bersukaria, maka tahniah. Nah, Nabi mengapresiasi tradisi, maka tahniah adalah bentuk kasih sayang, doa kolektif. Dan Nabi menanggapi Abu Bakar menunjukkan ruang tafsir budaya dalam syariah. Hari raya bukan semata ritual, tapi juga sosial. Tahniah mencerminkan nilai sosial. Kaitan dengan hadis kedua bersambung datos jam 6 lewat. Kalau ada pertanyaan dulu, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salat tabu, ini saya jadi teringat Umar melakukan itu. Kemudian saya tanya, jadi dia berdasarkan surat terakhir, surat Qaf, ayat-ayat yang itu saya bacakan. Surat Qaf ayat 40. Waminal laili fasabbihu wa'adharar sujud. Tasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Katanya berdasarkan itu gitu. Jadi saya nggak tahu. Iya makna sujudnya itu apa, sujud isyarat ya, karena kalau tadi lambangnya syukur tas sholat, nah, jadi masalah gitu. Jadi makna sujud di situ apa, kan cukup luas. Jadi iya iya, makanya perlu ditelusuri itu, karena ternyata Rasul itu setelah sholat kan tasbih, tahmid, takbir, dan sekarang sedang kita bahas gitu, dzikir ba'da sholat di dalam hanca kita kan sedang kita bahas. Bolehlah kita telusuri nanti kaitan dengan itu. Kalau perintah ibadah kan contohnya kan dipraktekkan oleh Rasul.
Jadi kita tidak bisa berlogika dengan Al-Quran dikaitkan pada saat itu, sehingga dipraktekkan tidak ada dasar di dalam hadis. Gitu. Saya kira itu perlu juga kita telusuri. Ya. Dan apabila misalnya saya melakukan istighfar sekalian ketika Ya. sholat 100 kali boleh enggak? Ya kan pada dasarnya minimal 100 kali, artinya banyak gitu. Istaghfiru rabbakum, istighfar itu. Tapi kan bukan di dalam kaitan id bab istighfar mah engke di dalam bab salat di dalam bab ibadah meraih nilai haji dan umroh enggak. Jadi ini mah bahas sepintas saja ya. Jadi ini mah bab id sekarang mah gitu, tahniah bab id. Nanti urusan ibadah sholat di dalam kajian ibadah meraih nilai haji dan umroh. Mohon. Maka cekap saya kira kalau tidak ada. Jadi untuk sementara berakhir dari sini dan bersambung bulan depan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.